Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang definisi ISO layar dan lapisan-lapisannya dan juga cara kerjanya. Oke, mari kita mulai aja. Oke, definisi ISO layar. Nah, ISO layar itu singkatan dari Open System Interconnection. Oke. Dia merupakan model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau disebut juga dengan ISO. Nah, terletak pada Eropa tahun 1977. Nah, sebelum adanya ISO ini, sistem jaringan sangat tergantung pada vendor pemasok perangkat jaringan yang berbeda-beda, guys. Oke, lanjut, yaitu apa itu ISO layar? Nah, ISO layar itu merupakan model interoperabilitas standar terbuka yang mengatur komunikasi. Nah, jadi ISO layar itu dia mengatur komunikasi antara sistem komputer melalui jaringan. Model ini memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki tujuan dan fungsi tertentu untuk memastikan transfer data yang efisien. Lanjut, jadi gunanya 7. Jadi ISO layar itu dia untuk berkomunikasi dan dia memiliki 7 lapisan yang mana lapisan tersebut tuh memiliki masing-masing fungsi yang gunanya untuk menjadikan komunikasi itu bisa efisien. Oke, lanjut, yaitu sejarah pengembangan ISO. Nah, pengembangan ISO itu dimulai pada tahun 1977 oleh ISO. Nah, tadi kita udah menyinggung sedikit mengenai pengembangan ISO sebelumnya, oke? Nah, untuk standar komunikasi perangkat dalam jaringan. Nah, ini gunanya. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kerangka jaringan universal yang dapat digunakan oleh semua produsen perangkat keras dan perangkat lunak, guys. Jadi dia bisa digunakan untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Oke. Lanjut, yaitu pentingnya ISO layar dalam jaringan. Nah, apa sih pentingnya ISO layar dalam jaringan itu? Nah, ISO layar dalam jaringan itu sangat penting. Kenapa? Karena dia berperan penting dalam memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara berbagai perangkat dan aplikasi dalam jaringan. Nah, dengan menyediakan model yang terstruktur, ISO ini memudahkan pengembang dan teknisi dalam merancang dan memecahkan masalah jaringan. Oke, setelah itu kita masuk ke layar-layar yang terdapat pada ISO layar. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa ISO layar itu memiliki 7 lapisan. Nah, yang mana lapisan tersebut itu gunanya untuk agar penyediaan kerangka kerja komunikasi pada ISO itu, pada jaringan tersebut itu terjalin dengan efisien. Oke. Nah, oke, mari kita mulai. Lanjut aja membahas mengenai layar-layar tersebut. Layar pertama yaitu layar fisik. Oke, apa sih layar fisik itu? Yaitu lapisan terendah. Nah, jadi layar fisik itu adalah ini merupakan lapisan terendah pada model ISO.
Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya itu adalah mentransmisikan sinyal fungsi melalui media komunikasi seperti kabel dan gelombang radio, serta mengatur spesifikasi perangkat keras yang digunakan. Oke. Nah, jadi layar fisik atau physical layer ini dia bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit, SRAM, terus physical layer juga ini mencangkup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol, guys. Oke, kita lanjut, yaitu lapisan selanjutnya. Lapisan selanjutnya yaitu ada layer data link. Nah, berarti lapisan atas setelah physical layer, oke? Nah, layer data link ini dia menangani pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Nah, lapisan ini bertanggung jawab untuk pengamatan fisik dan menangani kesalahan dalam pengiriman data. Oke. Nah, lanjut yaitu layer network atau network layer. Nah, layer network ini berfungsi untuk mengatur pengalamatan dan rute pengiriman data antar jaringan. Ini memastikan data dapat mencapai tujuannya melalui beberapa koneksi jaringan. Oke, kita kembali dulu sebentar ke data link layer. Oke. Nah, jadi tadi itu kalau network layer itu dia menyalur informasi antar jaringan. Nah, sedangkan data link ini dia merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Nah, tugas-tugasnya hampir sama sih dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Untuk layer data link ini untuk menambahkan alamat NIC address-nya. Oke. Sedangkan yang network layer itu dia bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melakukan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Oke, lanjut yaitu transport layer. Nah, tadi ada sedikit menyinggung transport layer ya, yang mana tugasnya itu hampir sama dengan data link layer dan network layer. Ingat saja mereka itu internet dalam satu jaringan. Oke, lanjut ya. Layer transport itu dia bertanggung jawab untuk pengiriman M1M dan keandalan koneksi. Lapisan ini mengelola segmentasi data, kontrol aliran, dan penanganan kesalahan pada pengiriman. Nah, oke. Jadi transport layer ini berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya, yaitu network layer, dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan
dengan baik, tersampai dengan baik gitu ya. Datanya itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, lanjut yaitu layer session layer. Dia mengatur atau mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Ini memastikan sisa yang dibentuk dapat dibuka dan dikelola dan ditutup dengan benar. Oke. Nah, jadi session layer itu dia memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu layer. Nah, layer ini juga melakukan pemutusan koneksi internet pada satu komputer. Nah, session ini membentuk komunikasi antara server-server lainnya. Oke, lanjut yaitu layer selanjutnya, ke atasnya itu layer presentation atau presentation layer. Layer presentation itu bertugas untuk mengubah data menjadi format yang dapat dipahami oleh aplikasi. Nah, ini termasuk enkripsi, kompresi, dan penerjemahan format data untuk komunikasi yang efektif. Oke, jadi dia bertanggung jawab untuk menerjemahkan, mengenkripsi, dan mengoperasi data. Nah, dia juga memastikan bahwa data dari aplikasi pengirim dapat dimengerti oleh aplikasi penerima. Oke, lanjut yaitu layer terakhir, yaitu layer yang paling teratas ya. Layer application atau application layer itu adalah lapisan teratas yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi jaringan. Ini mencangkup protokol yang digunakan oleh aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Oke. Jadi aplikasi layer ini dia merupakan aplikasi teratas dan berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Terus dia juga menyediakan antarmuka bagi pengguna dan layar seperti Gmail juga ya guys ya. Gmail, HTTP, dan sebagainya yang tadi kita udah sebut juga. Oke, lanjut yaitu cara kerja OSI layer. Nah, cara kerja OSI layer yaitu jadi OSI layer ini berperan penting dalam komunikasi data ya guys, memisahkan proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Nah, setiap lapisan ini memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada pengelolaan dan pengiriman data secara efisien. Oke. Lanjut yaitu interaksi antar layer. Nah, interaksi antar layer itu setiap lapisan dalam model ISO berinteraksi satu sama lain dengan lapisan di atas. Nah, lapisan yang di atas maksudnya lapisan yang 7 tadi. Mereka berinteraksi satu sama lain gitu. Bertanggung pada layanan yang disediakan oleh lapisan di bawahnya. Nah, jadi lapisan pertama tadi misalnya lapisan physical layer itu kan memberi datanya ke
lapisan selanjutnya yaitu data link layer. Nah, jadi data link layer itu bertanggung jawab atas data yang diberikan oleh physical layer. Bertanggung jawab untuk melanjutkan ke lapisan selanjutnya yaitu network layer. Nah, begitu juga. Jadi network layer itu bertanggung jawab dengan lapisan yang diberi oleh data link layer tadi. Nah, selanjutnya sampai lapisan terakhir yaitu application layer. Nah, dia bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada pengguna. Oke, lanjut yaitu interaksi ini memungkinkan pengolahan data yang efisien dan sistematis, yaitu berurut selama transmisi informasi, selama terjalinnya proses informasi. Oke, lanjut yaitu proses pengiriman data. Proses pengiriman data dia melalui model ISO melibatkan enkapsulasi data oleh setiap lapisan. Sebelum ditransmisikan, setiap lapisan menambahkan header yang berisi informasi penting, memfasilitasi alur data yang terstruktur dan terarah. Oke, lanjut. Contoh penggunaan ISO layer dalam komunikasi jaringan. Nah, contohnya yaitu pengguna ISO layer itu dapat dilihat dalam komunikasi email. Dapat dilihat dalam komunikasi email, di mana data dikemas dan diproses melalui setiap lapisan, dari lapisan hingga fisik. Ini menunjukkan betapa pentingnya setiap lapisan dalam memastikan komunikasi yang efisien dan handal. Dalam memastikan tersampainya komunikasi tersebut secara efisien dan handal. Oke guys, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sorry ya guys, banyakkan tipu tadi ya. Oke, thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.